Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan kalian, atas usahanya bergabung belajar bersama di pelajaran matematika bersama Ibu di pertemuan Google Meet hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang mau meluangkan waktu walaupun di rumah tetapi masih tetap bersemangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ada nggak ketua kelasnya di sini? Adek Adnan, tolong pimpin doa, nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu absen. Adek Adnan, hadir. Hadir, Bu. Almaira, Hadir, Bu. Alia Nurrahma, Hadir, Bu. Amrita Baitur, Hadir, Bu. Ataya Raisya, Hadir, Bu. Faisal Kurniawan, Hadir, Bu. Kamila Tasya, Hadir, Bu. Nabila Umi, Hadir, Bu. Raisyah, Hadir, Bu. Rifatul Hasanah, ada Cindy Dwi, Hadir, Bu. hadir. Adeke Larasati, Adeke Larasati, nggak ada. Alfiansah, nggak ada. Alisa Febriana, Hadir, Bu. Ami Hamidah izin. Astin Fitrianti, Hadir, Bu. Aulia Dwi Aminarti, nggak ada. Dira Septiani, Hadir, Bu. Eva Dewi, Hadir, Bu. Kaila Meidira, nggak ada. Melisa Putri, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Raka Restu, nggak ada. Rifatul Hasanah, nggak ada. Rosita Dwiana, Hadir, Bu. Sinta Aprilia, Hadir, Bu. Siti Arilatun Nisa, Hadir, Bu. Tiara Ulansari, Hadir, Bu. Yasinta, Hadir, Bu. Yusuf Mardani. Ini yang sudah absen, yang belum absen siapa? Yang belum Ibu panggil deh, yang belum Ibu panggil. Nggak ada, semuanya sudah terpanggil. Ya, ada yang izin.
Oke. Jadi beberapa teman kalian absen tapi tidak hadir di dalam classroom. Sekarang perhatikan. Apakah yang Ibu tampilkan terlihat? Terlihat, Bu. Jelas ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub atau koordinat polar, dan sebaliknya, mengubah titik di koordinat polar atau kutub menjadi koordinat kartesius. Koordinat kartesiusnya, kalian masih ingat kan sumbu yang XY, sumbu koordinat kartesius? Nah, ini misalnya ini ada titik. Ada titik 3,2. Nah, jadi kok letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius itu ditentukan oleh jarak horizontal sumbu X dan vertikalnya sumbu Y pada dua garis yang saling tegak lurus dan berpangkal pada O. Jadi, jika titik P 3,2 ini penulisan dalam bentuk koordinat kartesius. Ini titik R, itu titiknya negatif 5, negatif 2. Ini penulisan dalam koordinat kartesius. Ibu, Ada yang mau ditanyakan? PPT-nya nggak jalan, Bu. Nggak jalan? Ya, sebentar. Kalau gitu, Ibu keluar dulu aja. Bentar ya. Bentar, Ibu ulang lagi. Kalau ini, kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum. Semuanya belum? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Udah? Sudah. Sudah ya. Oh, mungkin ini koneksi internetnya. Ya, sekarang Ibu ulang lagi koordinat kartesius. Titik, ini ya, titik P 3,2. Ini namanya titik dituliskan dalam koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu ditentukan oleh jarak horizontal atau sumbu X. Ini ordinatnya, yang ini absisnya. Jadi titik koordinatnya 3,2. Nih, P-nya 3-nya di sumbu X, Y-nya 2. Jadi ditulisnya P 3,2, penulisan titik koordinat kartesius. R penulisannya negatif 5, negatif 2. Artinya di sumbu X nilainya negatif 5, di sumbu Y nilainya negatif 2. Paham? Atau masih belum paham? Penulisan titik di koordinat kartesius. Paham, Bu. Paham. Sekarang, bentar ya. Nah, sekarang di koordinat kutub atau koordinat polar. Letak suatu titik pada koordinat polar adalah P, titiknya P, penulisannya R, alfa. R-nya menyatakan jarak dari titik itu dengan titik asal 0,0 atau jari-jari biasanya.
Tapi ini R-nya jarak ya dari titik asal dengan titik 0. Sedangkan alfanya itu besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis R. Nah, jadi ini koordinat kutub. Ibu, Ya, PPT-nya nggak ada. nggak ada. Iya, Bu, nggak ada, Bu. Bentar ya. Sepertinya bentar. Kita masuk lagi. Ibu maaf ya, ini gangguan. Bentar, Ibu bagikan lagi. Ini kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum kelihatan. Sudah, Bu. Sudah. Ini terlihat nggak? Iya, Bu, ada. Oke, ulang lagi. Letak titik pada koordinat titik polar. Dituliskan P. P-nya itu nama titiknya ya. P, R, alfa. Dengan R-nya itu jarak titik asal atau jarak dari titik ya. Titik itu dengan titik asal 0,0. Titik O. Kemudian alfanya itu besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis R. Nah, perhatikan. Nih, koordinat kutub. Ini titik A 4,30 derajat. 4-nya itu R, jadi jarak dari titik ini dengan titik O atau 0,0. Jadi jarak dari titik tengah ini sampai dengan titik hitam ini, itu jaraknya 4. 30 derajat itu sudut yang dibentuk antara sumbu X, ini kan sumbu X dengan titiknya ini. Jadi di sini membentuk sudut 30 derajat. Jadi titik A itu 4,30 derajat. Itu penulisan koordinat kutub. Nah, kalau titik B 6. Sudutnya 240 derajat. 6 itu jarak dari titik asal 0,0 dengan titik B itu 6. Sudutnya terbentuk dari sumbu X positif dengan garis R. Jadi ini 240 derajat. Kalau kita menentukan besar sudut itu berlawanan dengan arah jarum jamnya, jadi ke atas. Kalau jarum jam kan ke bawah, yang ini kita ke atas. Nah, positifnya seperti itu. Nih ya. Nah, bagaimana cara mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub? Atau sebaliknya. Nah, sekarang PPT Ibu terlihat nggak? Terlihat tapi masih tadi, Bu. Ya udah, sambil siapa tahu lagi loading. Nah ya, ini sekarang cara mengubahnya, bagaimana cara mengubah dari koordinator kartesius menjadi koordinat titik atau sebaliknya. Nah, yang ini jika diketahui koordinat polar atau kutub, jika diketahui kutub, koordinat kutubnya R, alfa, kita mau ubah ke dalam bentuk koordinat kartesius. Caranya, X-nya itu dicari dengan mengalihkan R ini dengan cos alfa, cos dari sudut yang diketahui. Sedangkan Y-nya itu caranya dengan mengalihkan R dengan sinus dari sudut yang diketahui. Jadi X sama dengan R cos alfa, dan Y-nya sama dengan R sin alfa. Contohnya ini. Nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik P 4,30 derajat. Ini R kan, kalau ini diketahui sudut kutub berarti ini R-nya sama dengan 4. Alfanya sama dengan 30 derajat. Kita cari X-nya dulu.
Kalau diubah ke dalam Kartesius itu kan artinya diubah ke dalam X, Y. Ibu. Iya, Belum Kenapa, jalan Nak? lagi, Bu. belum jalan lagi. Yang lainnya juga gitu. Iya, Bu, sama. Iya, Bu. Iya, Bu, sama Bu semuanya. Semuanya sama. Ibu stop dulu, bentar. Ibu keluar lagi. Ibu berbagi lagi. Ini kayaknya gangguan ini karena ada yang baru masuk. Jadi kita keluar lagi. Makanya Ibu minta tolong kalau kalian Ibu bilang masuk sudah bergabung gabung gitu ya. Yang lainnya ini jadinya seperti ini. Nggak apa-apa, kita mulai lagi. Jadi tadi ke PowerPoint yang contoh. Iya. Yang ini. Yang ini pulang atau gimana ini? Ini kalian terlihat nggak? Udah, Bu. Sudah ada, Bu. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Nah. Ini ya, jadi kita ingin mengubah dari koordinat kutub atau koordinat polar ke dalam bentuk koordinat kartesius. Caranya, kalau koordinat polar kan R, alfa. Di kartesius itu X, Y. Kita ubah dari R, alfa menjadi X, Y. Caranya gimana? Nah, nilai X-nya itu sama dengan perkalian R dengan cos alfa. R kali cos alfa. Sedangkan Y-nya itu perkalian dari R dikali sin alfa. Nih contohnya. Nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik P 4,30 derajat. Kalau ada derajatnya itu kan artinya koordinat kutub ya. Tapi gimana Ibu tadi naruh pulpen? Nih, jadi P 4,30 derajat artinya R-nya itu sama dengan 4, alfanya sama dengan 30 derajat. Jadi kita cari X dulu. X-nya sama dengan apa tadi? X sama dengan R cos alfa. Ya kan? Nah, ini ada di sebelahnya. R-nya 4, cos 30. Masih ingat cos 30 berapa? Cos 30 berapa? Berapa cos 30? 3, Bu. Setengah akar 3. Oke. Ini ya cos 30. Nah, kalikan 4 dikali setengah 2. 2 akar 3. Sekarang kita cari Y-nya lagi. Y itu sama dengan R dikali sin alfa. R-nya 4 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya berapa? Setengah, Bu. Setengah, Bu. Setengah. Nah, jadi 4 dikali setengah sama dengan setengah. Jadi koordinat kartesiusnya yaitu P, X-nya 2 akar 3, Y-nya setengah. Bagaimana? Ada yang salah. Apa yang salah, yo? 4 dikali setengah berapa, Nak? 2. 2, iya, salahnya di sini. Kita hapus yang ini. Nih. Nah. Ini ya, 2. Silakan yang mau bertanya. Bagaimana? Yang mau bertanya silakan. Apa Ibu lanjutkan? Jadi
X cara ngubahnya, kalau X itu sama dengan R cos alfa, Y sama dengan R sin alfa. Nah, sekarang coba kalian cari ini. Silakan dicari. Bagaimana? R-nya berapa R-nya? Halo, 8. R-nya 8. Ini R-nya ya. Nah, R-nya 8. Sudutnya 150. Masih ingat kan cara mencari sudut berelasi? Yang Ibu ajarin kemarin? Yuk, cari X-nya. Kita sama-sama. X sama dengan R X sama dengan R apa? Cos A. R cos A. Ya, R-nya sama dengan berapa R-nya? 8. 8 dikali cos 150. Oke, 150. Sekarang 150 itu di kuadran keberapa? Kuadran keberapa? Kuadran 2. Kuadran 2, nilai cosnya negatif atau positif? 2. Negatif. Negatif. Nah, kan gini kemarin Ibu ajarin. Pakai yang 180, berarti sini tetap ya, 180 ditambah supaya 150 diapain? Kurang 30. Nah, ini jadi 8 dikali negatif. Kalau kita pakai 180 tetap cos kan? Nah, cos 30. Negatif 8, negatifnya Ibu keluarkan aja. Cos 30 nilainya tadi di atas setengah akar 3. Ya. Jadi hasilnya negatif 4 akar 3. akar 3. Oke. Sekarang Y-nya. Y sama dengan R sin alfa. R-nya 8 sin 150. Nah, sin di kuadran kedua positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Berarti ambil yang ini ya, yang mirip dengan ini ya. Jadi sin 180 dikurangi 30 kan? Nah, jadi 8 kali sin 30. Sin 30 nilainya. Sin 30 nilainya. Setengah. 8 dikali setengah sama dengan 4. Jadi koordinat kutubnya koordinat kutub diubah jadi kartesius, hasilnya negatif 4 akar 3 koma 4. Begitu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Dengan catatan kalian hafal sudut istimewanya. Kalau nggak hafal, sah. Ya. Nah, sekarang kita sebaliknya yang diketahui kartesius, kita ubah ke koordinat polar. Nah, kartesius itu kan X, Y.
kita ubah menjadi R, alfa. Nah, caranya R-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat baru diakarkan. Dengan Pitagoras, gunakan Pitagoras. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, baru itu hasilnya diakarkan. Sedangkan mencari alfanya, kita gunakan tangen. Tangen alfa itu sama dengan Y per X. Jadi nanti alfanya artes dari hasilnya. Nah, contohnya ini. Ubah ke dalam koordinat kutub dari titik A 2,2. 2, negatif 2. Artinya ini X-nya 2, Y-nya negatif 2. Kita cari R-nya dulu, kan kita ubah ke dalam koordinat kutub. R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita kuadratkan. 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Baru diakarkan. Sama dengan 4 ditambah 4. 4 tambah 4 berapa? 8. 8. Akar 8 disederhanakan, jadi bisa menyederhanakan akar. 8 itu sama dengan salah satunya diakarkan. Nih, jadi gini. Hasilnya 2 akar 2. Akar 2. Ya, kalau misalnya Ibu tanya 32 akar 32 menyederhanakannya, berapa kali berapa? 16 kali 2. Jadi akar 16, nilainya 4, akar 2. Gitu ya caranya ya. Ya, Bu. Sekarang cari alfanya. Caranya dengan menggunakan tan. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya negatif 2. X-nya 2. Hasilnya negatif 1. Tan alfa sama dengan negatif 1. Tan berapa yang nilainya 1? Tan berapa yang nilainya 1? 45 derajat. Nah, 45 derajat. Sekarang kita lihat posisinya. Ini 2, negatif 2. Berarti di sini kan titiknya kan? Nah, di sini 45 derajat. Nah, dari sini sampai sini berapa totalnya? Berapa? 135 derajat, Bu. Oke, 135 derajat. Jadi, titik A diubah ke kutub menjadi 2 akar 2, 135 derajat. Begitu. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut kah? Ya, Bu. Lanjut ya. Nah, sama nih caranya. Gimana tadi caranya? Kita ubah dulu. Mencari R-nya dulu ya. Ada yang mau mengerjakan? Siapa? Boleh? Atau langsung aja di sini? Ini jadi R-nya. Ini tulis dulu. X-nya berapa X-nya? 4. X-nya 4. Y-nya? Negatif 4. Negatif 4. Oke. Jadi di sini Ibu tulis apa ini? 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke. Ini sama dengan 16 ditambah 16. tambah 16. Sama dengan Akar 32. sama dengan sederhanakan 4 akar 2. 4 akar 2 pas tadi sudah ya. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya negatif 4, X-nya 4. Ini pas kebetulan angkanya sama. Jadi alfanya, tannya yang nilainya 1 berapa tadi?
45 derajat, Bu. 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat posisinya. 4, negatif 4. Itu di kuadran keberapa? Kuadran keberapa? 4, negatif 4. Ini 3, Bu. X-nya. Hah? Kuadran berapa? 4 di mana 4? Kanan atau kiri? 4, Kanan. Bu. Kanan, 4. Negatif 4 atas atau bawah? Bawah. Bawah, berarti di sini posisinya ya. Nah, ini 45 derajat. Nah, kalian hitung dari sini sampai sini, berapa totalnya? Berarti 360 dikurang 45 kan? Ya enggak? Ya, Bu. Berapa? 360 dikurang 45. 315. 315, Bu. 315. Oke. Jadi titik A-nya kita ubah menjadi 4 akar 2, 315 derajat. Begitu. Bisa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Silahkan yang mau bertanya, boleh silahkan. Jadi, mencari sudutnya itu kita mulai dari ini ya, berlawanan arah dengan jarum jam, posisinya. Nah, boleh kalian nulis negatif 45 juga boleh, kalau dia mau kalian ngitungnya dari sini boleh, tapi harus pakai negatif 45 derajat. Kalau dari dipositifkan berarti harus dari awal putarannya seperti itu. Gimana? Lanjut? Atau ada yang masih mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Nggak ada? Lanjut atau gimana? Lanjut, Bu. Lanjut. Nih. Soal cerita ya. Sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah 150 derajat. Kecepatan kapal pesiar itu 15 km per jam. Setelah bergerak selama 10 jam, tentukan jarak kapal pesiar dari pelabuhan itu. Kalau yang yang ditanyakan A, tentukan yang ditanyakan A, jarak kapal pesiar dari pelabuhan. Lihat, tadi kecepatannya 15 km per jam. Setelah bergerak 10 jam, berarti berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Kalau 15 km per jam, bergeraknya 10 jam. Total jaraknya berapa? 150 km, Bu. Iya, gitu aja. 115 km dikalikan 10 ya kan? Dapatnya 150 km. Ini sudah jaraknya. Sekarang jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur. Kita gambarkan dulu deh. Ini kita gambarkan koordinatnya dulu. Arah di atas itu utara, bawah selatan. Ini timur, barat. Sebuah pelabuhan dari pelabuhan A di sini ya, menuju kota B, di sini B, berarahnya 150 derajat. Berarti ini totalnya 150 derajat. Sekarang kita buat garis bantu. Nih. Jadi ini X-nya, ini kurang ke bawah Ibu buat.
Yang ini Y-nya. Yang ditanyakan jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur. Dari arah selatan. Kalau dari arah selatan berarti yang ditanya Y-nya, ya kan? Kalau dari arah timur, dari pelabuhan berarti X-nya. Nah, yang ditanya X sama Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Sekarang kalian lihat. Dari atas, utara 150 sampai di sini. Kalau gitu kalian lihat segitiga yang ini. Segitiga yang warnanya apa nih? Segitiga ini. Nah, segitiga yang ini. Ya, yang diperhatikan yang ini. Sekarang 150 itu dari utara sampai titik B. Berarti yang di dalam segitiga berapa sudutnya? Yang ini. Ini berapa sudutnya? 150 itu dari atas sampai sini. Kalau Ibu minta dari ini, berapa sudutnya? Sudut alfanya berapa? 60, Bu. 60. Dari mana 60? Dari 150 dikurang 90 derajat. Oke, kan ini siku ya yang di atas ya. Nah, jadi 150 dikurang 90. Nah, 60. Dapat 60. Sama, kayak tadi sudah. X itu R cos alfa. Cos alfa. Alfanya udah dapat 60. Jadi, masukkan nilainya. 5. R-nya kita ubah jadi 150 nih. Yang A ya, 150 dikali cos 60. Cos 60 nilainya berapa? Setengah. Setengah. Dikali setengah. Berarti sama dengan 150 kali setengah? 75. Oke, 75. Nah, Y-nya R kali sin alfa. R-nya 150. Sin dari 60, sinnya 60 nilainya? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti sini 75 akar 3. Nah, kita lihat lagi soalnya. Jarak kapal pesiar dari arah selatan. Arah selatan tuh Y. Berarti sini jawabannya dari arah selatan. Dari arah selatan. Ya kan? Arah selatan pelabuhan. Oh, dari arah selatan pelabuhan. Iya, dari arah selatan pelabuhan. Berarti kalau dari arah selatan pelabuhan ke sini. Ya. Kalau dari timur pelabuhan bisa? Berarti ini jawabannya berapa? 75 ya. Nah, kalau ini 75 akar 3 kilometer. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tugas kalian hari ini mencatat materi yang Ibu berikan hari ini. Ibu kasih waktunya hanya hari ini ya, sampai jam 12 malam. Jadi usahakan dicatat, langsung dikerjakan, selesai. Jadi tidak ada lagi tertunda-tunda. Insya Allah 2 hari, kalau hari ini Ibu sempat, Ibu share nilai-nilai kalian semua yang udah tersimpan mulai dari awal pembelajaran Januari sampai dengan bulan ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Bagaimana, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Semuanya masih totalnya masih sama, 26. Jadi, Ibu berharap kalian walaupun di rumah sambil puasa,
daripada tidur, kerjakan sesuatu biar puasanya jadi berkah. Puasa nggak hanya tidur dari pagi sampai sore tidur. Ini yang unik nih, kalau ibu jam pertama siswanya itu pada nggak tahu kemana ininya. Kalau jam pertama, kalau jam segini alhamdulillah lengkap ini. Nggak juga lengkap sih, masih banyak yang ini terkendala. Ada kendala-kendalanya nggak selama ini? Kenapa? Atau kalian mau curahkan unek-unek kalian, boleh. Permasalahan kalian selama online ini, terutama untuk pelajaran matematika. Karena memang kalau ibu video call satu-satu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ibu lewat sini aja. Lagi pula, kalau kalian gunakan ini kan bisa kuota belajar kalian. Masih menggunakan ini kan, kuota dari Kemdikbud kan? Enggak, kenapa enggak? Pakai WiFi. Gunakan ya nak ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kalau itu memang untuk aplikasi tertentu memang nggak bisa dikurangi, nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk belajar itu lancar aja sih sebenarnya. Nah, kecuali kalian gunakan aplikasi yang lain-lain. Nah, ibu nggak tahu yang seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada. Atau mau ditanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang nanya. Bagaimana? Tolong diaktifkan dulu kameranya. Masih masih ada nggak ini orang-orangnya ini? Yang belum aktif. Nih, masih ada nggak ini? Alia, Yasinta, Sinta, Almaira, Ade Adnan, Danila. Apa ibu ditinggal tidur ini? Aulia, Naila, ada yang nguap. Wah. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan kah? Ibu minta ditanya-tanya. Nggak ada. Silakan yang bertanya dulu sebelum ibu akhiri. Karena sudah sampai sini aja. Bentar ya. Silakan, nggak ada. Saya bertanya. Kalau nggak ada, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat ya, belajar terus, belajar. Kalian ini generasi penerus bangsa ini. Ibu berharap, ya salah satunya lah, ibu sebagai guru berharap kalian, salah satu kalian atau semuanya dari kalian itu nanti bisa sumbangsihnya besar untuk negara kita ya. Kita nggak tahu ke depannya kalian mau jadi apa, tapi ibu berharap itu kalian memberikan yang terbaik untuk kalian sendiri, untuk keluarga dan untuk tanah air ya. Nah, oke, Faisal, ibu minta pimpin doa penutup. Silakan Faisal. Nggak ada suaranya ya? Ya, Faisal, silakan pimpin doa.
Faisal suaranya di mute ini suaranya. Ya, sepertinya lagi bermasalah ya udah Ibu pimpin aja. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan memberi berkah ilmunya, berkah untuk kita semua. Amin. Ibu silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu minta maaf atas kesalahan, itu datangnya dari Ibu sendiri. Kalau kelebihan itu semuanya dari Allah ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan.